dari yang aku lihat ya, kamu termasuk yang juri baru tapi growth-nya cukup kencang. Sebenarnya gini, awalnya tuh gara-gara Ricky juga. Jadi dia kan mau lomba. Terus ya udah pengen belajar, pengen tahu gimana. Kayak jadi jurinya gimana. Okay. Pas sertifikasi mau daftar, sebenarnya tuh daftarnya ke barista. Oh. Terus entah kenapa keterimanya di brewer. Intinya kalau kita ingin berkompetisi, yang namanya kompetisi loh ya, daftar kompetisi, tujuan itu menang. Aku waktu itu datang untuk menang. Vini di Vici, ya tau. Oh, iya. I see, I come, I win. Menurutku ya, kalian berdua ini kan sosok yang unik nih. Ricky dan juga Karissa atau dipanggil Sasa biasanya. Mungkin bisa jadi kisah Anda ini mungkin bisa menarik buat orang lain, walaupun bagiku enggak. Ya kan? Loh, tiap orang kan punya selera sendiri-sendiri ya kan? Tapi yang menarik adalah kalian ini awalnya yang aku pernah dengar ya, walaupun aku udah dengerin sih di podcastnya Pak Tony Wahid ya kan. Tapi kita ulang lagi cerita ini ya kan. Karena mungkin banyak orang yang belum dengerin podcastnya Pak Tony Wahid. Jadi mungkin dari Ricky dulu kali ya. Awal sebelum buka coffee shop, sebelum married, kan kalian berdua sama-sama kerja jadi barista. Ya. Terus kamu dulu awal pertama kerja di mana, Rick? Awal pertama kopi nih ya? Ya kopi Kita masuk bahas yang di luar kopi, jangan dong. Oh ini podcast kopi ya? Podcast kopi, khusus kopi. No Cincong itu barista? No Cincong itu pokoknya kopi-kopian lah, kopi-kopian. Aku pertama kali kerja di Starbucks waktu kuliah. Oh ya, justru malah awalnya di Starbucks dulu? Ya, pertama kali waktu kuliah di Starbucks aku. Setahunan lah, part time. Okay. Pas waktu lagi tugas akhir. Oke, and then? Nah, sih Bercerita. Kamu itu harus bercerita. Karena kalau kamu nggak cerita, terus aku suruh nanya terus capek ini podcastnya. Ayo, lanjutkan ceritamu. Itu sebenarnya kalau mulai into kopi itu dari sekitar semester 2 waktu kuliah. Kuliah di Bandung. Habis itu dari situ kayaknya mulai dari kebutuhan sebenarnya. Ya, wah kayaknya butuh nih buat asupan kafein gitu. Oke, kayaknya nyerita zamanmu kuliah kepanjangan kali. Di skip langsung yang lebih spesialty aja loh. Iya kan. Ya intinya sebenarnya mulai suka kopi itu dari tahun kedua kuliah, habis itu tahun keempat itu mulai part time di Starbucks, selain butuh penghasilan untuk nyicil waktu itu Samsung S9. Oh, jadi kerja buat nyicil HP? Nyicil HP, jadi uang jajan dipakai buat jajan kopi, dari uang part time buat nyicil HP Samsung S9. Oh, cuman jajan kopi tok? Kopi aja. Yakin? Iya, yakin. Okay. Kuliah belum kenal kamu soalnya kok. Terus habis itu selesai kuliah aku sempat kerja dulu korporat 2 tahun di Jakarta. Habis itu sepertinya bukan jalan ninjaku nih gitu. Wah, tiba-tiba kayak ada petunjuk gitu. Enggak, sebenarnya dari awal udah tahu. Cuman waktu awal mau pursue itu kayaknya nggak disepakati sama jalur orang dalam alias keluarga. Habis itu tak golek duit sih. Maksudnya gimana itu? Ya awalnya selesai kuliah tuh aku langsung mau berkarir lah dalam tanda kutip dalam kopi gitu kan. Oh, mau langsung masuk terjun di dunia kopi tapi keluarga nggak mengizinkan. Nggak mengizinkan. Karena dianggap gak enak duitnya. Lebih gini pasnya, kata-kata tepat. Kamu kuliah udah susah-susah mau jadi pelayan. Oh, jadi dianggap kerja kopi atau barista tepatnya ya? Mancing ini. Ya maksudnya kan orang zaman dulu nganggapnya begitu. Itu berarti 2014. Ya. Oke. Karena emang waktu itu belum kayak sekarang lah, belum kelihatan kalau ada jenjang karirnya, belum kelihatan kalau ini tuh bisa sesuatu yang menghidupi sebuah keluarga, menghidupi ibaratnya aku kan posisinya adalah sebagai anak pertama, sebagai anak laki-laki pertama, anak generasi pertama yang mungkin di keluarga besarku itu kuliah pertama kali. Jadi seperti ada certain of expectations yang dijatuhkan terhadap anak sulung ini. Ya, gitu. ya. Apalagi di keluarga Cina ya. Iya betul, paham ya. Bapak anak keberapa? Ya terakhir sih. Oh, ya. Beda perjuangannya. Terus lanjut. Ya, terus habis itu waktu itu selesai kuliah tuh sebenarnya
udah kontak seniman waktu itu, seniman Coffee di Ubud. Oh, oke. Udah email-emailan dari lulus kuliah itu aku udah bilang ke Seniman Coffee Bali yang di Ubud. Betul, aku udah kontakkan sama Rodney sama tim mereka. Rodney itu yang botak. Betul. Sama Dave yang gondrong. Ya, waktu itu masih ada David. Oh, waktu itu masih ada David. Kontak-kontak sama mereka udah sempat Skype-an juga. Udah dapat offer dan lain sebagainya, udah mau disiap diterbangkan lah gitu. Oh iya? Loh padahal kan kamu kan cuma baru lulusan Starbucks aja. Betul. Kok bisa mereka trust sama kamu? Sebenarnya aku lebih waktu itu bikin email sih, aku bikin cerita, bikin apa yang emang pengen tak lakukan, bikin apa yang pengen tak jalankan. Masih ada emailnya sampai sekarang. Oh, kamu bikin proposal untuk gitu. seniman nih. Kalau gue kerja di situ, gue akan lakuin ini. Ya semacam itulah, lebih menceritakan sebenarnya aku ada ketertarikan, ada curiosity, ada dalam waktu itu sih masih nyebut kata-kata passion gitu ya. Iya. Sampai sekarang passion lah. Ya. Brew with passion. Nah, gitu loh. Iya nggak apa-apa. Ya. Tapi apa ya, lebih kayak intinya aku menceritakan keadaanku waktu itu, apa yang tak rasakan dan apa yang mau tak lakukan, tak sampaikan dengan emosi yang pas, tak sampaikan ke Rodney, ke tim seniman waktu itu. Aku dapatnya inget banget, aku email ke seniman itu dari websitenya seniman. Jadi ada websitenya seniman, Career Opportunity. Tak buka emailnya, tak bikin email. Aku waktu belum ada ChatGPT, belum ada apa. Itu kayak menggunakan menggunakan kemampuan komunikasiku yang bahasa ada Inggris. Bahasa Inggris. Karena tahu yang punya bule nih. Iya. Let me speak in English. Gitu kan. Habis itu di kontak ya, itu udah kontak-kontakan, tapi waktu prosesnya aku nggak bilang orang tua sebenarnya waktu itu. Tapi waktu itu aku daftar juga di salah satu multinational company di Jakarta. Sebut aja ya berarti ya? Nggak apa-apa. Ya, waktu itu aku daftar di Danone. Nah, terus waktu kira-kira kalau kamu masuk di Danone lebih sukses kan? Enggak, itu waktu itu udah keterima di Ubud. Habis itu keterima juga di Danone. Oke. Terus baru ngomong sama orang tua, aku pengen ke Ubud aja, yang ini nggak tak terima. Oh, waktu itu belum diterima, disuruh dipanggil interview. Tapi kamu udah di Bali. Belum, masih di Solo posisi. Tapi udah tektokan sama tim seniman. Habis itu ternyata dipanggil, terus keterima, terus aku baru coba ngomong ke orang tua. Wah, terjadi gagal. Oh, rame. Ya rame, terus aku ya udahlah, sebagai laki-laki yang bertanggung jawab dan masih belum bisa membuktikan apa-apa, ya tak ambil jalannya ke Danone dulu. Aku kerja di Danone 2 tahun, 2014 lulus. Jadi kamu kerja di Danone itu ya karena konflik di keluarga ini yang nggak menghendaki kamu itu jadi pelayan dalam tanda kutip. Ya, secara nggak langsung ya. itu, tapi secara sisi satunya waktu itu aku mengambil keputusan akhirnya sebenarnya mau ngeyel ya bisa ya, laki-laki kan emang isinya ngeyel. Iya. Lanang ini emang isinya kur ngeyel karo dablek ngono. Ya, enggak juga sih, ada lagi sih. Apa? Apa itu kok kalau boleh tahu? Enggak usah, kita ceritain soal kamu aja, enggak usah soal aku. Terus waktu itu aku mikirnya. Jadi waktu itu keluargamu juga belum tahu ya kalau masuk perusahaannya jadi budak korporat ya. Ya sebenarnya nggak ada buruknya karena aku merasa pengalamanku di Danone builds my character a lot. Aku kalau nggak ada itu mungkin nggak akan bisa kayak sekarang lah. Gitu. Banyak hal yang emang menurutku harus dilalui. Ya jalannya emang gitu. Jadi kadang-kadang emang kalau kita pengennya ke sana nih, ternyata jalannya tuh nggak gini. Jalannya tuh pelan-pelan. Bojomu kesamplok. Nah, 2 tahun akhirnya kemudian selesai, kamu nggak selesai resign. Tapi sebelum resign aku udah kontak seniman dulu. Nah, mereka masih mau terima kamu? Masih mau untungnya. Jadi aku nge-reply email terakhir. Keluargamu? Oh, waktu itu aku nggak bilang. Oh, kamu nggak bilang? Aku udah resign, udah pegang uang, udah tak planning semua, ibaratnya udah tak tata lah. Aku udah punya uang segini, habis itu nabung lah. Emang lumayan lah, dari Danone tuh lumayan sebenarnya gitu kan. Habis itu udah siapin tahun 2017 tuh berarti. Tahun 2017 Januari. Dari 2016 bulan September Agustus, aku udah kontak seniman buat masuk di bulan Februari atau Maret di tahun depan. Jadi aku kontak tuh 6 bulan. Aku minta kerjaan sama seniman tuh sekitar 5 bulanan sebelum aku masuk ke seniman. Habis itu di Januari aku baru resign. Februari baru balik Solo 2 minggu. Terus kamu di seniman mengawali jadi barista dulu atau langsung manajer atau gimana? Awalnya tuh barista maksudnya, tapi waktu pertama banget nih 3 bulan pertama itu nggak boleh bikin produk sebenarnya. Jadi emang aku waktu itu ibaratnya kayak ya dishwasher lah di sana. Iya. Dishwasher sambil nemenin ngisi workshop.
Jadi di seniman waktu itu ada workshop, betul, selalu ada betul. workshop tiap hari. Kalau ada yang mau booking buat besok H-1 dikasih dijadwalin mau asisten workshop sama disposer. Kamu jadi itu ya asisten di situ. Asisten workshop 3 bulanan lah itu baru aku mulai. Itu sambil jadi asisten workshop sama sambil belajar bikin produk, steam susu, diajari bikin espresso lagi. Ya, aku mengosongkan gelas lah pokoknya, emang belajar niatnya di sana tuh belajar, membantu apa yang bisa tak add value apa itu yang tak lakukan. Nah, setelah 3 bulan 2017 bulan Februari akhir aku masuk seniman. Nah, dari situ baru 3 bulanan, terus 3 bulan apa bulan keempat aku disuruh ngisi workshop sendiri di sana, diminta buat yang nge-lead workshop lah gitu. Dia ngisi jadi kelas. experience-nya dari seniman situ Seniman. ya. Aku banyak berhutang budi sama banyak I look up to Rodney a lot lah sebenarnya. Jadi banyak influence dari seniman, banyak influence dari Rodney. Pemikirannya lumayan mempengaruhi, membentuk pikiranku sekarang lah. Gitu. Nah, terus ketemunya sama Sasa kapan nih? Di Bali juga. Oh, di Bali? Ya. Coba cerita dulu ke Dioper, bosan dengerin kamu, Rik. Gantian sama Sasa. Kamu cukup panjang sana. Sekarang giliran ini cerita dari sisimu, Sa. Yang aku dengar itu kan kamu dulu pernah kerja di Reneka, ya kan, di Reneka di Jakarta. Nah, itu udah ketemu Ricky belum? Belum. Oh, itu belum? Itu kan tahun 2013 atau 14 gitu kalau nggak salah. Oh, itu kamu udah jadi barista di situ? Iya. Itu kan awal banget buka kan. Kayak Taufin pertama kali buka kafe kan itu. Itu. Yang di ini ya? Emporium. Di Mall Emporium itu. Oh, kamu jadi barista di situ. Iya. Terus? Kayak setahunan. Terus habis itu cari-cari yang lain, terus pindah ke Tanah Merah. Oh, kamu sempat di Tanah Merah juga? Iya, tapi yang di Peak. Bukan yang di pusatnya. Jadi kamu 2013 sudah jadi barista, sedangkan dia 2013 masih ini ya. Belum belajar. Iya, cukup banget ya dia ya. Kamu lebih senior ya saya. Lebih udah senior duluan. Iya. Terus kemudian terus ya udah akhirnya jadi barista di 2014 di Tanah Merah. Itu sampai tahun berapa ya? 16 berarti. 16 deh. 16 sampai 2017. Pindah ke Ubud. Ke Ubudnya tuh 2018. Di Ubud itu juga masih di Tanah Merah juga? Enggak, udah pindah, emang nyari terus pas banget dapet kayak di Ubud nih di Bali gitu. Apa coffee shopnya di Ubud? Coffee shop kecil gitu, namanya tuh Seven Cups. Seven Cup? Ya, jadi yang punya orang Jakarta sebenarnya. Dia punya villa di Bali, di Ubud, terus buka coffee shop juga di sana. Terus kebetulan dia emang cari orang-orang Jakarta. Kayak orang-orang, maksudnya bukan orang Bali asli lah. Kamu gitu. apply-nya dari mana waktu itu? Waktu itu dapet dari mana ya? Di info temen. Kayak di info temen sih. Kamu pasti ke situ karena bayangin, wah kayaknya vibe kerja di Bali itu. Iya kan orang Jakarta kan. Iya. Orang Jakarta pasti terus begitu. Kayak, kalau di Bali keren gini-gini. Padahal rasain aja sendiri kalau kerja di sana. Karena liburan sama kerja itu nggak sama. Ya kan? Terus tapi akhirnya di Ubud kan. Soalnya di Ubud kan beda. Kalau misalnya kayak Canggu gitu-gitu kan emang seru kayaknya. Cuman kalau di Ubud kalau kan dulu sih enggak sih, sih enggak seru. Aja ya. Ya akhirnya ya udah pindah ke Ubud tahun 2018. 18 kan udah. Oh iya ya. Iya, 2017 itu. 2017. Terus ketemu Ricky? Iya, itu. Jadi kita tuh di Ubud tuh dulu banyak kayak perkumpulan pendatang gitu loh kayaknya. Anak-anak rantau itu. Anak-anak rantau terus ya ngumpul-ngumpul bareng. Terus dia sering main ke coffee shop. Memang udah sengaja modusin kamu ya waktu itu ya. Awal-awal kamu lihat dia sering datang ke tempatmu itu
nggak ngerasa risih atau gimana Berisik gitu? banget sih nih orang gitu. Iya. Kelihatan banget sih ya. Iya. Tapi ternyata perjuangannya dia ini ya. Luluh juga ya kamu ya. Waktu dulu itu kira-kira berapa tahun yang lalu ya berarti? 10? 17 berarti. 8 tahun yang lalu dia. Emang dia udah ganteng? Atau lebih ganteng malah? Badannya lebih kecil kali ya. Mukanya sih kayak sama-sama. Sekarang botaknya mungkin. Ya memang bulking ya. Bulking pipi ya. Sama perut. Aku pengen berkata-kata kasar tak tahan. Jangan dulu, nanti dulu belum klimaks Pak. Ini Pak. Oke, nah habis gitu akhirnya kalian pacaran. Iya. Nah terus akhirnya bisa memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Yang asli Solo siapa nih? Ricky. Kamu Jakarta ya Kamu saya? Jakarta. Oke, terus akhirnya kamu bisa memutuskan kalian berdua, oke kita buka aja coffee shop di Solo. Nikah dulu. Terus pacaran berapa lama? 3 bulan. Hah? Emang gila ya. 3 bulan buat ajak nikah? Terus dia langsung mau gitu? Iya. Kamu udah nggak tahan banget gitu loh kamu? Nah, bentar, alasanmu ngajak nikah pacaran baru 3 bulan itu loh, Rik. tak andani oleh lanang kuwi nek gelem dioyak didadekne. Konsekuensinya apa? Tanggungan. Oh, gitu. Itu kan masalah pilihan toh sebenarnya. Iya, tapi kan secepat itu loh. Ya kan pilihan. Kamu takut diambil orang lain? Enggak. Oh, Ya, enggak ya? kenapa enggak? Ya lanang nek insecure rasa dadi lanang wae. Yes, oke, siap. Ampun, terus? Ya udah, maksudnya Aku jadi mau marahin toh, Rik. oh ya, kamu lebih tua ya. Terus. Ya udah gitu intinya. Nah, terus ketika udah nikah, itu langsung balik ke Solo atau gimana? Preparation kalian untuk, oke udah kita buka coffee shop, terus modalnya dari mana? Atau, ini kayaknya Kamu seru dulu nih. deh, dari kamu versimu gimana? Hmm. Mungkin beda. Versinya Sasa dari dulu. pindah ke Solo ya. Kamu kan Memutuskan pindah ke Solo, dari kan? Jakarta yang semuanya serba ada, terus tinggal di Ubud yang wah seger, yang asri semuanya, dan ke Solo. Enggak. Ya which is aku nggak bisa sih, karena aku juga suka Solo sih. Jadi Solo juga memang homey banget sih. Nah akhirnya kenapa bisa mau memutuskan untuk ke situ? Waktu itu karena hamil juga sih. Karena hamil terus ada keluarga Ricky kan di sana. Oh, tapi bukan hamil duluan kan waktu married? Ya ada lah. Kamu nikahnya bulan apa? Januari. Dihitungin sama dia. Mau dihitung Anak sama pertama dia. lahir? Ada lah. Oke, pantesan 3 bulan nikah. Ya 3 bulan itu udah merencanakan nikah dulu emang. Tapi maju aja nikah. Oh. Ih, potong wae kok. Enggak ngapain potong terus. Terus gimana, Sa? Ya Hamil. udah akhirnya memutuskan pindah ke Solo. Tadinya kan sebenarnya pengen stay di Ubud. Cuman kayak nanti kalau misalnya punya anak segala macam kan bingung kan. Jagainnya gimana. Kalau misalnya kerja, dua-duanya kerja kan susah kan. Saya udah akhirnya ke tempatnya dia ke Solo. Ya udah akhirnya cari-cari tempat buat buka coffee shop. Nah, itu waktu di Ubud kalian resign itu berarti kamu di Seniman cuman setahunan aja dong ya. Padahal itu udah mbok incer dari bertahun-tahun ya. Tapi ya karena menikah, kamu bertanggung jawab, ya udahlah. Untuk better future, akhirnya pulang ke Solo dulu. Untuk lebih mengamankan diri dulu ya, dekat sama keluarga atau gimana nih? Sebenarnya ya satu pasti support system matter lah. Support system matter. Kalau financial stability nggak ada waktu itu emang sebenarnya. Jadi everything I do itu aku cuma punya kayak apa ya, blind faith lah kita ngomongnya gitu. I know what I can do, I know what I like, I know what she likes, I know what we want to do at that time terutama. Ya udah tak kejarin. Aku pokoknya tugasku adalah buka pintu, cari pintu, tak oyak, buka dobrak. Oke. Sebelum itu, ketika kalian menikah, kamu kerja nih, jadi barista. Kamu juga kerja jadi barista. Terus ketika menikah, duitnya dari mana? Ngutang. Ngutang keluarga atau? Beberapa akeh lah itu. Ada keluarga, ada bantu beberapa. Terus aku ada tabungan sedikit, tak pakai juga. Habis itu ya jaga kayak sumbangan tuh ya. Oh plus kamu waktu nikah? Enggak plus sih, cuman ya paling enggak berat lah. Gitu. Oh, tapi nggak plus ya?
Enggak plus. Oh enggak plus. Soalnya ada beberapa yang plus. Nah, soalnya gini, kalau sekarang aku nikah, plus mesti yakin. Oh, lebih banyak yang diundang pakai ya. koktau. Iya. Kalau waktu itu kan ya udah kita masih. Terus ketika kalian memutuskan oke buka coffee shop di Solo, modal yang kalian kumpulin awalnya itu berapa? Dan dari mana? Wong kowe nikah masih ngutang, akhirnya ketutup dari sumbangan. Gini, sekutu itu berdiri dari banyak pihak yang mau membantu dan banyak hal yang banyak yang dibantu lah, banyak dibantu. Entah itu dari semesta, dari kenalan papa, dari kenalanku, sama kebetulan yang hadir. Jadi gini, awalnya aku mau buat coffee shop itu mau disupport sama seniman. Jadi seniman yang mau invest awalnya. Oh. Jadi aku udah bikin proposal, aku udah bikin business plan, udah bikin hitungan. At that time loh ya, udah punya proposal semuanya, business plan 3 tahun business plan, equipment yang tak butuhin apa, udah tak buat semua, tak riset seniman mau. Kamu emang jago bikin business plan ya? Ya, lumayan lah, ada lah gitu. Kalau jago banyak yang lebih jago. Gitu. Iya, termasuk lah. Ya. Segi. Terus waktu mau dijalankan, itu bulan apa ya? Itu udah tak plan dari sebelum pulang ke Solo. Jadi udah ngobrol sama Rodney, udah gini. Punya plan nanti sampai sana tak cariin tempat dengan budget sekian. Waktu itu habis itu kita pindah Solo, Gunung Agung meletus. Gunung Agung meletus. Sebelum pindah Solo ya. Gunung Agung meletus. Bali down. Ya. Ubud mati buat. Yes. Gunung Agung meletus. Oh, tutup tempatmu akhirnya. Oke, terus? Nah, itu wes mati lah. Itu terus dari seniman bilang nggak bisa karena ini kayaknya kita batalin karena kita butuh reserve dan lain sebagainya gitu. Aku paham banget keadaan itu. Terus ya udah, aku cuma kayak blind faith, aku nyoba nyari beberapa pasokan dana. Aku inget banget, aku sama Sasa datang ke orang punya bisnis plan. Aku dikenalin, ada kenalan, punya temen. Terus dia kayak ya bukan tajir lah lebih tepat ya. Suka invest kayaknya enggak. Cuma tajir gitu loh. Rick coba aja ini kalau itu mau bawa kenalin. Kamu ajuin ke dia. Tahu nggak apa? Diketawain gue. Kenapa diketawain? Kamu mau jualan, kamu keluarin uang sekian ratus juta. Jualan kopi 25.000. Waktu itu 25.000. Mahal. Emang ada orang mau beli balik gimana? Diketawain, sumpah. Ya nggak percaya. Nggak percaya. Sekarang tak ketawain dia. Masih lebih kaya dia sih. Oke, terus akhirnya? Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, ketemu orang, terus tiba-tiba tuh temennya jadi kayak saudara papa, bukan saudara kandung ya, tapi kayak dulu ada temennya papa dari Kalimantan juga, rantau ke Solo. Waktu awal tuh kayak ditemenin papa, dicariin toko, terus dia ada ruko kosong. Ruko kosong, dia bilang, Rick ini kuncinya bawaan dulu aja, ceken kalau kamu mau pakai aja dulu. Bayar waktu nanti kamu udah bisa bayar. Wah. Dari situ mulai, oke, ruko dapat nih udah nih. Ngisinya piye? Iya. Karena ya satu masalah terselesaikan, kita masih punya PR lagi nih. Nah, terus ngisinya? Jadi emang di awal ini tidak saran ya, bukan saran ya. Ini cuma cerita. Karena menurutku aku kon ngulangi ya nggak berani aku. Cuman waktu itu aku posisi adalah wes ini cuma bisa maju, mundur itu tembok. Mundur ki raiso mundur lah istilahnya. Iya. Aku ingat banget, kita cuma punya uang waktu itu tinggal 2,8 juta. 2,8 juta? Ya, sekitaran itulah 2,8 juta. Uang cash di rekening itu cuma 2,8 juta. Berdua, posisi habis nikah. Karena angpau tak kasih ke keluarga lagi tuh. Balikin duit. Iya. Kan ngutang, ya kan. Nah, itu pembelian mesin ini sama Tovin. Aku beli mesin pertama itu sama Tovin. Aku minta dibuatin di Tokopedia. Pakai 7 transaksi. Aku minjem 4 kartu kredit temennya papa sama 3 kartu kredit temenku. Wah, mesin apa itu? Api ya? Faima E61 sama Mitos. Oh iya, E61. E61 Legend itu. Wah, gila. Kamu duit kepepet tapi masih minta Mitos One ya? Iya, iya juga ya. Iya loh. Duitmu cuma 2,8 juta loh. Ngisi mesin kamu masih minta pakai Mitos One. Mesin oke lah ya, tapi wah, laki-laki harus punya prinsip. Oke, baik.
Ya itu tinggal masalahnya kan kita itu kan skala prioritas ya, tinggal mau diperjuangkan apa enggak. Nah waktu itu aku emang maunya memperjuangkan itu. Sama waktu itu kan Sasa punya kenalan ya sama Tovin ya. Iya ya, paketin harga terbaik. Privilege lah, ya kan. Nah makanya banyak hal gitu. Iya. Jadi kadang-kadang tuh aku juga ditanya bisa suksesnya apa? Aku nggak tahu. Banyak bantuan dari alam, banyak bantuan kamu udah dari ngerasa alam. sukses tuh sekarang? Ya maksudnya bisa jalan, bukan bisa jalan. Sukses itu kan tergantung kita lihatnya titiknya di mana. Kalau aku waktu itu bilang sukses karena bisa buka. Buka, bisa menghidupi keluargaku, anakku bisa sekolah, bisa lahir, pernikahanku sampai sekarang masih ada. Terus ya wis, itu menurutku sukses. Ya karena definisi tiap orang tiap orang gitu. Sudut pandangnya kan beda-beda, Ri. Ya kalau laki-laki bisa menghidupi keluarga menurutku itu udah kesuksesan, nggak perlu gimana-gimana, tapi ya namanya manusia kan pasti pengen lebih. Bukan nabi boy. Aja, ya. Nah dari situ itu buka awal itu utang kartu kredit 7. Habis itu dan itu bukan kartu kreditmu ya? Bukan kartu kredit. Jadi aku nggak menyarankan karena waktu itu ya aku bisanya jalanin itu tak jalanin. Aku ingat banget ini awal banget buka sekutu tuh kita cicilan sebulan. Cicilan tok ya sebulan 42 juta. Yang udah fix kalian harus bayar cicilan. 42 juta. Dan itu kalian masih belum ngerosting kan? Belum ngerosting. Siapa aja belum ngerosting. Oh jadi itu yang membuat kenapa harga menu di tempatmu itu mahal ya? Iya bayar cicilan bos. Karena tuh aku denger itu memang sekutu itu waktu itu loh ya, itu coffee shop yang harganya paling mahal di Solo. Dan ternyata rame, laku. Nah itu gimana cara bikin ramenya, Rik? Kalau aku disuruh bikin sih gampang aja, bikin ramenya itu loh. Jujur banget nih ya. Aku sama Sasa tuh merasa sekutu tuh berkahnya kita aja. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita itu punya, ya bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain ya. Itu ada sebuah berkah yang datang aja buat kita, tapi kita kejar gitu loh. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi ya rezekinya kita aja. Aku percaya gitu. Oke, coba tak potong dulu. Aku mau nanya dulu Mas Sasa. Apa yang bikin kamu bisa segitu percayanya sama Ricky? Apa ya? Dibohongin apa kamu? Jago sih kok ngomongnya. Ngomongnya doang nih. Nggak tahu. Ya tapi gimana awalnya dia bisa meyakinkan kamu bahwa ini nggak maksud ketika kalian cuma punya tabungan segitu. Kamu sebagai sisi cewek sempat khawatir nggak? Ini gimana nih? Bisa nggak sih ini nanti ke depannya? Lumayan, cuman waktu itu aku karena pas udah pindah Solo kan, dan kayak kepikirannya tuh lebih kayak ke stres sendiri sih, bukan kayak bisa atau enggaknya, lebih ke akunya doang nih. Kayak soalnya kan pas lagi hamil juga. Dan kayak ya udah mikirinnya tuh kayak overthinking gitu. Iya, nggak ke situ-situ juga. Tapi ya lewat juga sebenarnya. Tapi nggak sampai bikin panik atau gimana itu nggak ya? Pernah. Kenapa? Pas waktu posisi mana? Kamu ngerasa kok udah mulai, aduh ini kok berat ya ini sama Ricky ini. Bukan sama Ricky sih, maksudnya ini kok aku baru nikah, hamil terus kondisinya kayak begini gitu. Mungkin karena nggak ada kenalan kali ya aku di sana. Karena aku kan nggak punya temen ya. Iya kan pertama kali ke Solo, terus kayak keluarga juga nggak ada, sendirian, terus kayak ya masa-masa awal kayak gitu kan. Bingung juga kan mau ngapain. Iya. Mau bantuin juga lagi hamil, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi apa yang bikin kamu, balik lagi, apa yang bikin kamu ngerasa percaya sama dia? Apa ya, yakin aja sih. Yakin aja ya? Iya. Karena cinta ya? Love conquers all ya? Karena cinta akan mengalahkan segalanya. Oh enggak juga ya? Kalau udah terlanjur kecemplung juga kan. Oke, dan akhirnya coffee shop itu sekutu itu buka dan jadi mendadak jadi hits di Solo. Ya mungkin karena pertama kali juga sih. Maksudnya emang sebelum itu di Solo nggak ada coffee shop yang kalau yang proper tuh ada ya. Paling Cold and Brew. Cold and Brew waktu itu udah buka dulu setahun lebih lah. Oh udah ada ya Cold and Brew ya. Cuman mungkin kayak waktu itu ngerasanya karena ada kita berdua juga di situ sih. Jadi kayak ya mungkin. Oh kalian berdua ngebar terus setiap hari? Awal-awal iya. Awal-awal tuh cuman karyawan cuman 1. Oh iya, jadi kalian benar-benar ngerjain sendiri semua ya? Oh. Jadi kayak
kayak slow bar zaman sekarang, dulu kita udah duluan. Harus ini ya. Kita udah duluan. Kalian udah mulai menjalankan slow bar ya? Gak slow sih tapi. Gak slow. Oh, ada ini. Jadi Sekutu itu kan hokinya adalah dapat lokasi yang mungkin 70% orang Solo kalau itu premium loh. Ya, 70% orang Solo keseharian itu pasti lewat jalan itu. Nah, semenjak dapat tempat itu, hal pertama yang tak lakukan adalah aku pasang plang. Dalamnya belum ada isinya. Oh, kamu belum isi tapi kamu pasang plang dulu. Plang dulu, bro. Biar orang tahu. Sama waktu kita nikah, aku tuh udah punya nama Sekutu, logonya udah ada. Waktu nikah, aku dapat support dari seniman, dikasih souvenirnya tuh drip bag. Drip bag yang tak tulis coming Ricky Karisa Wedding, bawahnya coming soon Sekutu. Oh, udah di planning dari situ. Dari planning, aku belum tahu tempatnya di mana, aku belum tahu apa, tapi ini mimpimu ya. Ya, mimpi kita. Kalian, ya. Mimpi kita tak taruh waktu di pernikahan. Nih ke orang-orang tak buat, tunggu ya. Nah, terus 2 bulan itu sekitar 2 bulanan udah tak pasang dulu pelangnya. Aku buka Sekutu itu cuman renov tuh nggak sampai 3 bulan pokoknya. Aku dari Januari habis nikah, Februari dikasih tahu tempatnya, Maret tanggal 27 itu aku buka pertama kali. Soft opening lah gitu. Tapi ruko itu akhirnya kalian bayar sewa? Sekarang jadi bagian dari Sekutu yang punya tempat. Oh, dia juga, kamu bagi hasil ke dia bagi juga hasil. akhirnya? Awalnya sewa tetap jalan. Tapi karena aku respect juga dan ini the business works, ya kenapa nggak bareng aja? Karena ini dari awal kan sama kamu juga. Kamu yang ngasih kita kesempatan, Suknganga namanya, kamu manggilnya Suknganga. Suknganga yang ngasih kesempatan kita buat bisa berkarya. Ya ini aku forever grateful sama dia. Thank you buat Suknganga. Thank you Suknganga dan keluarga. Dan keluarga semua juga baik sama keluarga. Jadi ada banyak bantuan teman-teman lainnya. Karena aku nggak, manusia tuh sekuat apa sih seorang kita tuh. Tapi sebenarnya kalau mama dibilang kalian start from zero, sebenarnya nggak zero juga lah ya. Nggak zero, karena kita mengejar juga. Mungkin Sasa udah pernah ngelakuin itu dari 2013, udah mulai ngutak-ngatik di perdunian ini. Terus aku udah, mungkin posisinya adalah aku durasinya nggak selama Sasa ya. Tapi intensitas sama kehidupanku yang tak investasikan ke bidang ini tuh seluruhnya di waktu itu gitu. Nah sama skill management Excel, wah aku berani adu Excel sama aku. Gokil. Kemampuan Excelku diadu, diasah selama 2 tahun di Danone itu. Di Danone tuh aku ngerjain proyek sama BCG, konsultan gitu tuh. Jadi makanya kamu lancar di Excel-an, rumus-rumus. Lancar. Semua dashboard yang di Sekutu, yang pakai, yang buat aku. Gokil. Yang ngisi sekarang admin tapi aku taunya hasil akhir aja. Salah ini, ulangi. Itu nanti tabel-tabel punya aku bikinin ya. Ya bisa nanti quotation. Pakai kon bayar deh. Loh, ilmu bro. Iya betul. Gak bisa gratis. Sama menurutku Sekutu awalnya sangat terbantu dari isu-isu word of mouth yang beredar. Kayak aku pernah jadi Bali Brewers Cup champion. Tapi kalau dengan tagihan kalian yang harus dibayar 42 juta selama sebulan, kalian pernah bayangin nggak kalau sama mama, wah untung niki coffee shop jalan. Kalau enggak, I will make it work. Ya tetap akan tak cari jalan ya. Mau gimana? Udah nggak ada pilihan lain udah ya. Ada, pasti kita tuh semua kalau ngomong nggak ada pilihan lain tuh sebenarnya alasan tuh. Pasti kan ada pilihannya. Nah tinggal ya udah istilahnya gini. Kalau mendewasa kan kalau kamu udah memilih ya mbok teruskan pilihanmu. Ojo ica-ico. Iya betul. Ya komitmen sama kayak nikah itu apa sih? Nikah itu dari cinta? Enggak, nikah itu kesepakatan dan komitmen. Dan juga yang pasti kan kamu akhirnya nikah kok. Nikah itu kesepakatan dan komitmen. Nanti juga akan ke situ aku. Sekarang memang belum ke saatnya nanti. Aku pun juga ingin punya keluarga seperti kalian. Tapi kan ini bukan lagi bahas aku. Oh, bukan ya? Bukan. Tolong please. Terus dan lagi waktu itu kan kalian pasti menu kan nggak cuma hanya cappuccino espresso, tapi kan juga pasti ada menu-menu racian yang lain. Nah, waktu itu nggak ada. Oh, waktu itu nggak ada. Waktu awal buka cuma ada 2, es kopi subuh sama Ya itu ya karena kesulitannya zaman dulu itu kalau mama kita mau cari informasi resep apa itu masih agak susah.
Tapi hari ini kita ada yang namanya Tovin App. Apa? Enggak, aku cuma mau kasih tahu. Jadi Ngasih di Tovin App ini akan aplikasi punyanya Tovin yang sebenarnya ini adalah marketplace. Kalau kita mau belanja barang-barang di Tovin, semudah kita dijempol aja, tinggal klik-klik. Nah, tapi ternyata fitur-fiturnya itu banyak yang menarik juga. Jadi nggak cuma buat jualan, tapi dia juga ada fitur untuk resepi. Nah, fitur resep yang di Tovin App yang paling baru ini, dia nggak cuma hanya resep-resep minuman, tapi juga ada bakery dan juga gelato. Pastry, gelato, dan beverage yang hari ini itu. Jadi di situ kita kalau mau nyari resep, aku perlu R&D baru nih, ya anak buahku tak suruh download, lihat resepnya apa. Nah itu tinggal nanti mereka riset sendiri dan di situ lengkap semua ingredient bahkan sampai ada videonya. Mantap. Iya kan, sekarang lebih gampang kan. Yoi. Jadi nanti pulang anak buahmu suruh download Tovin App. Aman. Bayar nggak? Enggak lah, free lah, Oh, free yes, semuanya. Jadi di Tovin itu semua nggak bayar kecuali kalau beli barang. Tovin juga Iya. bagian dari perjalanan sekutu kan? Oh iya jelas, iya kan Jelas, betul. Karena jelas. mesinnya juga awal-awal dari Tovin dan dipermudah sistem seperti Ada itu lah, ya. jalur dalam waktu itu. Jalur dalam ya. Teman-teman ini jangan diikutin, ini jalur dalam ya. Kalau kalian nggak kenal siapa-siapa, saya habis nonton podcastnya No Cincong katanya bisa cicil 7 kali. Cicilnya 12 kali. Dibagi 7. Oh 12 kali dibagi. Tapi 7 transaksi. Iya, Lewat tadi Tokopedia. Jadi misalnya harga mesinnya 40 dibagi 7. Nah 7 itu nanti dibagi 7. 7 produk gitu loh. Wah, gokil. Aku hitung-hitung Dan. Nah ini ada kartu kredit limitnya segini. Sampai akhirnya kalian lunas itu setelah berapa tahun? Setahun tuh lunas. Setahun udah lunas semua. Ya. Luar biasa ramenya dan sukses ya Sekutu pada waktu itu ya. Lumayan. Wah, Jadi ya kalau dibilang mulai dari nol, kalau secara materi iya, tapi kalau secara koneksi, secara pengalaman. Tapi paling enggak, iya. kenapa kok kalian sampai kemana-mana nyari dana? Maksudnya kan apa kalian nggak bisa pinjam ke orang tua dulu nih? Kan lebih safe nih. Aku ngutang dulu deh, kan banyak tuh orang tua yang bisa memberikan pinjaman, nanti bayarnya cicil tanpa bunga. Gitu. Sama, nggak ada. Oh, nggak ada juga waktu itu. Jadi waktu itu emang kondisi bisnis lagi tidak baik-baik saja. Papa tuh dulu kerja kain kan, pasar klewer gitu, juga jual grosir, terus ada konveksi kecil juga, lagi nggak baik-baik saja semua. Sama Sasa juga lah, kondisinya waktu itu lagi nggak baik-baik saja juga. Oh gitu, jadi keluarga inti sendiri malah nggak ada yang bisa ngasih bantuan ya? Nah, tapi ingat, bantuan itu nggak selalu dari materinya aja. Papaku punya koneksi, itu. Aku juga banyak dibantu, sampai sekarang sih banyak dibantu sama papa. Meskipun konflik terus sebenarnya. Di awal tuh nggak didukung juga sebenarnya mau buka Sekutu habis nikah. Disuruh buka toko aja gitu. Tapi gini ya, laki-laki dengan laki-laki kalau berantem pun, kalau misalnya masih ada bond yang kuat gitu, sama-sama ngerti lah, pasti dicariin jalan. Meskipun nanti mau kowe tak rubah pemikiranmu ya, tapi ya gelem tak golek ke dalan wis ngono. Nah itu aku masih banyak bersyukur lah. Bersyukur banget masih punya. Tapi sekarang lihat hasilnya seperti ini kan udah bangga dong. Katanya biasa aja sih. Nggak yang bangga juga ya. Chinese parents. Apa? Pih gimana ini? Ya, apa lah. Padahal walaupun berdarah-darah ya. Tapi ya itu lagi, balik lagi ketika kalau orang awam lihat, wah kenapa kan enak, Ricky kan punya privilege gini. Lah, orang dikasih privilege kalau nggak bisa memanfaatkan juga nggak ada artinya juga. Sama aja, iya kan? Coba kasih kata-kata hari ini Pak Ricky. Kalau kata-kata hari ini, persaingan ketat, minimal punya modal nekat. Gokil. Bisa. Kamu mau pakai jago ya gitu-gitu ya sekarang ya? Makin tua soalnya. Enggak. Terus mulai buka roastery-nya itu dari kapan? Kenapa bisa punya pikiran buka roastery? Kayaknya lebih kamu ya yang ngerosting ya daripada Ricky ya? Iya, awalnya emang karena aku pengen belajar ngerosting sih. Balik lagi, akhirnya kembali ke seniman lagi sebenarnya. Jadi kayak pas udah jalan nih semuanya, ngajak kerja sama seniman lagi.
Oh, Back to the gitu. roots. Oke. Terus ya udah aku belajar ke Bali, diajarin rotni segala macam. Di Edi. Ya sama Dedi, terus habis itu dipinjemin mesin Kita kan. buka roastery bareng. Iya, sama kita seniman. buka roastery bareng. Kongsi. Jadi Awalnya kayak, kongsi. Oke. Kita ambil green bean-nya dari seniman segala macam, mesinnya juga dari mereka dipinjemin. Jadi sebenarnya setahun. lebih passion di kopi itu kamu ya kayaknya saya. Karena dia skillful banget gitu loh. Dan apalagi sekarang dia sedang menuju World Judge, ya kan? World Coffee Judge. Ya kan kemarin udah daftar ya saya untuk sertifikasi juri dunia ya. Iya. Dia prestasinya terus naik. Rik. Kamu di mana prestasimu? Banyak lah. Banyak. Oke, ini ngomongin prestasinya dia dulu dong. Iyalah, ya kan? dia aja. Terus akhirnya seneng roasting itu. Ya, akhirnya ya udah ngulik-ngulik, belajar roasting. Akhirnya balik ke Solo. Ya udah habis itu baru mulai belajar roasting. Nah, akhirnya buka Sekutu Roastery itu ya. Awalnya Namanya sama ya, roastery sama cafe? Enggak. Jadi perjalanannya roastery dulu awalnya. Iya, jadi awalnya roastery dulu namanya Sumbu. Oh iya, Sumbu. Iya. Kan aku pernah ngambil dulu buat pack and brew itu. Oh iya benar-benar. Dulu sama siapa ya? Sama mantan. Siapa namanya aku lupa. Sudah. Lanjut. Terus ya Sumbu. Iya, Sumbu. Jalan habis itu udah jalan setahun setengah. Terus akhirnya ya udah kita mutusin udahan sama seniman ya. Coba jalan. Ya, kita say thank you for jadi Sumbu itu masih collab sama seniman. Masih emang barengan kongsian sama seniman. Kongsi bareng seniman itu ya. Oh, jadi itu kenapa Sumbu nggak ada karena udah nggak bareng sama seniman lagi. Iya. Ingin berdikari lagi sendiri ya. Terus ya udah akhirnya ganti nama, ya udah pakai nama Sekutu juga akhirnya. Baru digabungin lah semuanya biar jadi satu gitu. Jadi karena lebih nggak mau bagi-bagi lagi ya, lebih Bukan ya. Ya waktu itu lebih kayak lebih ingin bisa menuangkan segalanya lah gitu. Ego. Ada, ego pasti ada. Ego pasti ada. Lebih kayak kita pengen ngelakuin, kita udah istilahnya kita banyak banget dibantu sama seniman. Kita say thank you. Dan waktu itu di ending dengan baik-baik juga, hasilnya juga cukup lumayan banget gitu buat kita semua. Aku juga berangkat ke Bali buat ya udah ini mengakhiri dengan baik lah. Yes, gitu. Mengakhiri dengan baik, terus kita mulai lembaran baru, kita bikin PT akhirnya. PT buat roastery itu namanya konsistensi adalah kunci. Oh, PT konsistensi adalah kunci ya. Roastery kita naungan PT-nya konsistensi adalah kunci. Nah, dari situ aku barengan sama temen juga ya ada di Solo. Nanti aku juga jadi punya ide kalau bikin PT senioritas adalah wajib. Ya aku nggak beli di situ berarti. Oke, terus nah ya wes dari situ baru mulailah perjalanan barunya Sekutu. Tapi baru Covid. Ya, tapi kan udah comeback lagi, udah survive lagi. Dan sekarang juga penjualan beans juga makin kenceng ya. Alhamdulillah. Tapi Sasa kok bisa akhirnya into ke penjurian, ke judging itu? Sebenarnya gini, awalnya tuh gara-gara Ricky juga. Jadi dia kan mau lomba. Terus ya udah pengen belajar, pengen tahu gimana. Kayak jadi jurinya gimana. Sebenarnya dulu awal-awal juga udah pernah ngiseng coba ngejuri kan. Emang dapetnya tuh di Brewers. Pas sertifikasi mau daftar, sebenarnya tuh daftarnya ke barista. Terus entah kenapa keterimanya di Brewers. Oh, tapi ujiannya 2 dong? Enggak, 1. Kan 1. disuruh milih kan disuruh isi Google ini kan. Pilihnya udah barista sebenarnya. Terus dapat emailnya kok tesnya malah Brewers gitu. Terus udah email, udah nanya-nanya. Dia bilang dapat slotnya emang buat di Brewers. Mungkin baristanya penuh kali ya. Mungkin. Mas Gusti nih. Ya biasalah itu akal-akalannya panitia. Terus ya udah akhirnya ya udah tetap gas aja. Pertama ngejuri tahun berapa? 2022 berarti. 2022 ya. Itu COVID. liga dulu atau langsung nasional? Langsung nasional ya itu ya. Langsung nasional. 2022 pertama kali.
22. Pas 21 kan masih Covid ya? Masih kayak nggak ada. Karena di Brewers ini dari yang aku lihat ya, kamu termasuk yang juri baru tapi growth-nya cukup kencang gitu loh. Growth-nya cukup bagus dan banyak yang kayak pernah di ngejuri final nggak? Nasional. Pernah ya. Jadi makanya kayaknya banyak yang suka gitu loh dengan kamu ngejurinya skornya juga akurat, terus isi komennya itu juga bagus. Makanya kan aku lihat jarang gitu yang baru bisa pick-nya secepat kamu waktu itu. Dan memang nggak salah sih kamu mengajukan untuk ikut World Judge gitu. Biar makin ketinggalan nih sama suami ini. Gitu. Tapi ya tiap punya prestasi sendiri. Ricky pun juga punya prestasi. Yeah. Ricky juga pernah ikut kompetisi barista, ya kan? Badut. Tapi pertama kali bukannya yang waktu di Jogja ya, Ricky? Ya, kalau national stage pertama kali ya kemarin 2023. Tapi kompetisi regional kan pertama, bukan regional ya, itu Jogja, Jogja Coffee Event ya. Ya, Jogja Coffee Event. Iya. Jogja Coffee Event tuh aku ikut berarti 3 kali bahkan. Ada 3 kali. Belum gabung nasional. Belum gabung. Yang 2 kali pertama itu belum gabung nasional. Yang pertama kali banget itu serba sendiri kan, latihan sendiri apa-apa. Ngeblank, bro. Itu pernah juara nggak itu? Nggak pernah. Aku sampai sekarang juara 1 tuh cuma pernah di Bali Brewers Cup. Brewers lagi. Bali Brewers Cup. 2017. Nggak terlalu bergengsi juga sih. Yang juri Pak Siva. Apalagi biasa banget itu. Oh, tapi tingkat nasional cuma baru kemarin 2023 kemarin, itu ya, yang sekali. Waktu Patrick ya. Tapi kamu langsung masuk final kan? Ya itu banyak bantuan juga lah. Aku nggak pernah menganggap semua pencapaianku, ya kalau dianggap pencapaian alhamdulillah. Cuman semua milestones itu semua aku banyak dapat bantuan. Waktu itu dibantu banyak banget sama tim Hungry Bird, tim Sekutu sama Sasa yang bisa ngasih waktu. Tapi itu gak gampang loh, Rick. Maksudku, kamu pertama kali di nasional, itu kamu tanpa lewat liga ya? Waktu itu liga. Kamu ikut liga dulu? Liga di Jogja. Liga Jogja peringkat berapa? Lupa, 4 ya? 4 apa? Masuk final juga? Final Jogja, tapi kan apply lagi ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Kan nggak langsung auto kan? Auto, waktu itu auto, soalnya 24. Tes lagi ya? Lupa aku. Kamu yang inget apa sih? Yang inget adalah banyak yang bantu aku. Oke, mantap. Itu yang nggak boleh dilupain. Nggak boleh. Oke, nah maksud aku itu, kamu nasional pertama lewat liga dulu dan kamu langsung maju ke nasional dan itu langsung masuk final loh. It's not easy, man. Ya. Berarti sebetulnya kamu itu ada potensi, Rick. Iya, beneran. Kamu ada potensi. Biasa, woy. Tinggal kamu perlu dipoles lagi. Ya, bismillah akan tampil lebih baik lah. Karena mungkin yang kemarin ya kamu karena attitude ya. Sponsornya Barista Attitude sih waktu itu mesinnya. Akhirnya jadi bikin kita nggak punya attitude. Nggak. Tapi kamu nggak pengen lagi, Rick. Kamu kalau aku lihat kamu masih ada potensial. Yang namanya, insya Allah tahun ini mau turun lagi. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya intinya kalau kita ingin berkompetisi, yang namanya kompetisi loh ya, daftar kompetisi, tujuan itu menang. Aku waktu itu datang untuk menang. Vini di Vici, ya tau. Oh iya. I see, I come, I win. Ternyata I lose. Gak apa-apa. Tapi niatnya itu dari awal itu. Jadi ya I give my all. Semua resource yang tak punya. Kalau nggak salah peringkat 4 ya? 6 aku. Pertama kali terakhir. 6 juga. Oke. Dipanggil pertama. Iya. Tita sih tenan. Ya, tapi gini, masuk final buat aku itu udah achievement yang luar biasa karena it's not easy, man. It's not easy. Turun skorku banyak dari semifinal. Iya, enggak apa-apa. Tapi ya itu harus ada comeback lagi lah. Ya, akan comeback. Barista lagi. Kayaknya emang aku udah nggak bisa lepas dari barista. Ya, jangan ke Brewers. Kalau Brewers nggak bisa ngecuri. Nggak bisa ngecuri. Aku bayang juga sih dia nyeduh diem doang. 10 menit gitu coba. Nggak bisa. Fake banget. Ya, mungkin bukan darahnya aja. Iya. Nyeduh bisa apa enggak? Ya seadanya bisa. Tapi kenapa tuh kalau waktu itu kamu pengen ikut kompetisi yang nasional itu? Kita kan hidup di industri kopi ya. Aku beneran, I literally live, breathe, and drink coffee gitu. Yes. Keluargaku hidup dari kopi, anakku bisa sekolah dari kopi, lahir pun dari kopi.
aku pengen ikut merayakan gitu loh. Salah satu bentuk pesta di industri ini kan dari kompetisinya. Nah, aku ingin jadi turut serta euforianya di kompetisi itu seperti apa. Aku pengen turut serta merasakan industri ini tuh kalau gerak bareng, pengen mengusung ide yang sama, itu tuh kita tuh ngapain gitu. Aku pengen jadi bagian dari itu dan kalau bisa berkontribusi buat nama baik negara. Kalau bisa. Kok aku kalau dikasih kayaknya kok so bullshit banget ya gitu. Aku tahu tujuanmu. Kamu ikut kompetisi, tujuanmu itu supaya kamu namamu juga naik, jualanmu juga makin laku. Betul. Pasti itu yang Bu incar. Itu ada, tapi aku lebih percaya sebenarnya kalau jadi juara belum tentu jualannya laku. Loh, tapi kan membantu, iya, mempromosikan. Tapi aku nggak pernah bikin itu jadi aim pertamanya. Itu ya supporting kalau itu alhamdulillah banget duit. Money is always good kalau good intention. Ya, percaya bener nggak? Iya, tapi kalau yang Mbok ucapkan tadi itu terdengarnya itu kayak mulia banget. Bukan mulia, coy. Ya itulah, lebih kayak pembuktian diri ini lebih masuk akal. Loh, tapi pembuktian diri dari itu kan menjadi bagian dari komunitas tuh. Iya, ya. Itu yang bikin untuk merayakan euforia. Iya, emang itu. Karena kalau misalnya nih apa yang kita lakuin sekarang, daily activity, aku lebih kayak banyak back office, ngeliatin anak-anak, baca grafik dan lain sebagainya. I wanna be a part of itu lagi gitu, industri. Ya, ngerasanya kan kalau sekarang kan lebih kayak office work gitu kan. Iya. Jadi kita tiap hari daily-nya itu udah kerja capek di kopi. Ya. Rekreasinya merayakannya merayakannya apa? Di kompetisi dong. Kompetisi. Gitu. Bullshit kamu. Anjing. Pengen marah-marah ya? Iya, pengen marah ya? Willy emang. Silakan, nggak apa-apa. Kan yang berkata kasar Anda yang dilihat kamera Anda. Tadi off the record nggak gitu. Karena aku menahan, karena aku harus jaim sekarang, Rick. Nggak bisa, Rick. Aku nggak bisa asal ceplos-ceplos ngomong kasar di kamera kayak dulu, udah nggak bisa. Karena aku butuh building image. Soalnya ada sponsor sekarang. Ya, tapi beneran, aku ikut kompetisi itu karena aku pengen ikut merayakan. Karena menurutku pestanya kopi di Indonesia, betul, terutama kita ngomongin specialty ya, yang specialty sebenarnya apa sih gitu kan. Cuman kita ngomongin kayak industri kopi yang modern lah dalam tanda kutip gitu. Dirayakannya tuh sama ini, karena begitu ada yang menang, begitu ada yang juara, kayak yang ikut seneng tuh banyak gitu. Iya, betul. Aku tuh pengen ikutan seneng. Itu sebenarnya juga yang tak rasain waktu zaman-zaman aku. Bullshit, gak usah sok mulia. Gak usah sok mulia. Kamu juga mau nyari brand kan? Dapat AdSense kan? Iya. Oke guys, thank you ya udah menonton. Tapi AdSense sudah lumayan ya gue ya? Enggak lah, kalau cuma yang nonton ratusan, paling banter 1.500, duit AdSense seberapa tuh buat beli rokok aja nggak cukup. Tapi keren loh, kamu konsisten. Ini udah episode keberapa kok? Ini mungkin episode udah 100 lebih sih. Wih, keren. 100 lebih sih. Nggak banyak masih orang 100 kecil ya, 105 atau 106 itu loh mungkin. Nggak banyak orang yang punya grit kan. Kamu ngelakuin ini karena apa? Karena banyak waktu luang. Tapi it's a good spend kan. Dan kamu menikmati kan? Menikmati. Karena kamu tahu aku suka ngobrol. Iya, suka nyangkem. Ya sama, di kompetisi juga gitu. Kenapa dilakukan ya? Karena bukan karena banyak waktu luang sih sebenarnya. Beda. Tapi karena pengen merasakan kesulitan yang diharapkan. Sadar menderita, penderitaan yang Mbok pilih loh. No pain no gain. Ya itu bisa, tapi lebih kayak aku memilih, udah tahu nih jalannya berat, jalannya susah, mau kemungkinan menang kecil, metu duitnya mungkin oke. Yes. Saingannya sangar-sangar, bolo-bolo ku apik ngono kae. Spill dikit, waktu itu habis berapa? Tahun 2023. Belanja kopi, susu, pengeluaran buat latihan, transport, penginapan, dan semuanya. Lupa. Waktu itu nggak tak catat karena kan terlalu stres tau kita kalau tak catat. Cuman intinya aku banyak dibantu banget nih sama Babe Edo. Budget 20 juta untuk kompetisi cukup nggak? Barista ya? Barista. Bisa, you can make it work. Tapi idealnya pasti lebih. Jadi sekarang 20 juta itu lebih ya.
kopi aja ada harganya. Kopi berapa? Anggaplah gini, aku kemarin pakai Pamiruta DC, Alo Village 74158. Itu waktu itu ya dengan kurs waktu itu 1 kilonya sekitar 1,7. Gila ya. Barista masa 2 kilo. Mahal ya. Sama, sekarang juga nggak bisa pakai kopi yang murah-murah juga. Perang Iya, kopi. iya. bisa kalau ada hoki banget atau ada yang spesial banget gitu kan. Sebetulnya tuh ya, bukan berarti kalau pakai kopi mahal itu pasti menang juga enggak. Tapi kopi yang bagus It helps. itu sangat membantu performan kita Ya, kan secara emang keseluruhan. bikin kopi. Iya. Oke. Entah oke lah. Tapi Babe Edo thank you juga. Jadi mentor di dunia kopiku ya ada Rodney, ada Babe Edo, ada Bapakku Dewe. Bapakku Dewe itu lebih kayak kalau aku pengen dia yang enggakin gitu loh. Tapi meskipun dia ngomong enggak dia tetap tetap dukung, tetap support gitu loh. Itu kayak bintang gitu. Kadang nggak kelihatan tapi dia tetap ada di sana. Walaupun dia kadang tidak terlalu bersinar, tapi dia selalu ada. Tetap selalu ada untuk melindungi kita dan melihat kita, memperhatikan kita itu loh. So thank you Ricky dan Sasa udah mau datang di podcast No Cincong ini, udah meluangkan waktunya. Tadi nggak mau sih sebenarnya, cuman ya udahlah ini udah bacot kesini. Walaupun tadi udah ngantuk-ngantuk, lemes-lemes, tapi begitu on cam udah mengeluarkan auranya yang luar biasa. Terima kasih. Ya iyalah, kamu harus berbalas budi sama kita semua. Balas budi. So thank you ya Rick ya, thank you ya saya. Thank you. Sukses selalu buat Sekutu dan nanti teman-teman kalau memang mau belanja kopi Sekutu juga bisa tak tulis link Tokpednya di description ya. Sebelahnya tautan. Tetap harus. Oke, thank you teman-teman udah menonton pada episode kali ini dan sampai ketemu di episode berikutnya. Salam No Cincong. Anjay.